Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazireska Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu mengenai gender dalam dunia kerja. Nah, gender dalam dunia kerja merujuk pada bagaimana perbedaan peran, peluang, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan serta identitas gender lainnya. Nah, muncul dalam proses perekrutan, pengupahan, promosi, pembagian tugas, dan perlindungan kerja. Nah, masalah gender di dunia kerja biasanya muncul akibat stereotip, diskriminasi, dan ketimpangan kekuasaan yang tertanam dalam budaya organisasi dan kebijakan ketenagakerjaan. Nah, contoh ketimpangan gender di dunia kerja ini yang pertama bisa kita lihat adanya perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Walau memiliki jabatan, pendidikan, dan pengalaman yang sama, perempuan seringkali dibayar lebih rendah daripada laki-laki. Nah, contohnya, seorang manajer pemasaran perempuan di sebuah perusahaan yang sama dengan manajer laki-laki menerima gaji 10-20% lebih rendah meskipun beban kerja dan tanggung jawabnya setara. Contoh ketimpangan gender dalam dunia kerja lainnya bisa juga kita lihat pada pembatasan peran atau jabatan berdasarkan gender. Perempuan seringkali ditempatkan di posisi administratif atau pelayanan pelanggan, sementara laki-laki lebih mudah mengakses posisi teknis lapangan atau manajerial. Contohnya yaitu lowongan kerja teknik mesin yang secara tersirat mencari laki-laki meski tidak ada alasan teknis yang mewajibkan. Contoh lainnya juga bisa kita lihat pada minimnya perempuan di posisi pimpinan di banyak sektor. Nah, perempuan jarang menempati posisi direktur, manajer puncak, atau dewan komisaris, meskipun mereka kompeten dan berpengalaman. Di Indonesia, persentase perempuan di level eksekutif masih jauh di bawah laki-laki, terutama di sektor energi, teknik, dan manufaktur. Contoh lainnya bisa kita lihat pada kurangnya akses atau fasilitas pendukung bagi pekerja perempuan. Nah, pekerja perempuan yang hamil atau memiliki anak sering tidak difasilitasi secara memadai. Contohnya, tidak tersedia ruang laktasi atau menyusui, tidak diberi cuti haid meskipun diatur oleh undang-undang. Nah, diberi beban kerja berat saat hamil. Contoh lainnya bisa kita lihat pada pelecehan seksual dan intimidasi yang terjadi di tempat kerja. Nah, pekerja perempuan lebih rentan mengalami pelecehan seksual dan tidak semua tempat kerja memiliki mekanisme pelaporan atau perlindungan yang memadai. Contohnya, karyawan perempuan menerima komentar tidak pantas dari atasan, tetapi takut melapor karena khawatir kehilangan pekerjaannya. Karena banyaknya ketidaksetaraan gender yang terjadi di lingkungan kerja, maka pemerintah telah mengeluarkan perlindungan hukum, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan. Nah, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mencegah diskriminasi dan memberikan perlindungan bagi pekerja tanpa membedakan gender. Berikut beberapa pasal penting terkait gender, yaitu ada pada pasal 5 yang berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Nah, ini berarti semua individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam akses kerja. Selain itu, juga terdapat pada pasal 6 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, ini mencakup perlakuan dalam hal promosi jabatan, pengupahan, dan lingkungan kerja yang adil. Selain itu juga ada pada pasal 82 dan 83, yaitu mengatur hak pekerja perempuan untuk memperoleh yang pertama, cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Yang kedua yaitu cuti keguguran selama 1,5 bulan. Kesempatan menyusui anak selama waktu kerja jika memungkinkan. Jika pengakuan negara terhadap peran biologis perempuan tanpa mengorbankan hak kerjanya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.